Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Sumira selaku Kepala SDN Cipete Utara 15 pagi, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Cipete Utara 15 pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri aksi nyata saya diseminasi budaya positif pada hari ini, yaitu Selasa 24 Oktober tahun 2023. Ya, jadi selamat datang Bapak Ibu Guru hebat SDN Cipete Utara 15. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, sebelumnya marilah kita bersama-sama sebelum memulai kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya mohon untuk Ibu Kepala Sekolah agar memberikan sambutan pada hari ini kepada Ibu Sumira. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi teman kita Ibu Nova Sabriani, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di sini untuk mendukung teman kita CGP dalam tugasnya yang sedang melaksanakan pendidikan CGP, akan melaksanakan aksi nyatanya. Aksi nyatanya dengan judul, lanjut ya, diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekarang ini Ibu Nova Sabriani yang sedang melaksanakan tugas CGP, mari kita dukung sama-sama. Mudah-mudahan tugas yang diberikan selain bermanfaat buat Ibu Nova, juga bermanfaat juga buat kita semua, keluarga besar SDN Cipete Utara 15. Dan nanti Ibu Nova bisa mengimbaskan atau mengaplikasikan ilmunya di sekolah kita, sehingga sekolah kita nanti bisa selangkah lebih maju dibanding sekolah-sekolah di sekitar kita. Kiranya itu saja, mudah-mudahan lancar Ibu Nova dalam melaksanakan tugasnya. Dan teman-teman, marilah kita sama-sama kembalikan waktunya ke Bu Nova, kita dengarkan, kita perhatikan, dan syukur-syukur nanti kita bisa membantunya. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumira yang telah memberikan sambutannya kepada kami. Ya, Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga pengantar tujuan diseminasi ini, kemudian keempat kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Gina. Indonesia
Kasih Ibu Gina dan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, tujuan diseminasi kita pada hari ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada Bapak Ibu guru tentang metode pendidikan yang berfokus pada penguatan budaya positif dan menyebarkan pengetahuan praktik terbaik dalam mendukung pertumbuhan positif generasi muda. Ya. Kemudian adapun konsep utama modul budaya positif. Di sini akan ada 7 poin yang dibahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita supaya lebih semangat, kita sebentar ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Baik Bapak Ibu, kita siap belajar ya semua ya Bapak Ibu ya. Nah di sini ada yang akan dibahas pertama kali, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu di mana pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui di sekolah kita itu menggunakan untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kita tujuannya agar membentuk anak-anak menjadi profil pelajar Pancasila. Adapun berapa dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6, mungkin ada yang bisa untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Oke, boleh. Viral ya. Dari kemarin ke sana. Ayo guru boleh dipersilakan untuk memimpin dimensi profil pelajar Pancasila. Pada guru dipersilakan. Terima kasih Bu Nova, terima kasih kawan-kawanku semuanya. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa perlu pakai gerakan? Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih guru. Ya,
lakukan yaitu diseminasi budaya positif. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin sudah ada Bapak Ibu yang mengetahui sebelumnya bahwa budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, pastinya di sekolah kita juga telah menanamkan nilai-nilai, bahkan ada pun kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah kita, dan hal tersebut yang akan menjadi budaya positif karena kita juga membentuk murid agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang pastinya pertama penuh hormat, ya, berakhlak tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian bertanggung jawab, mandiri, gotong royong, kemudian dan bernalar kritis tentunya. Ya, di sini yang dibahas berikutnya adalah mengenai, jadi budaya positif itu salah satunya adanya disiplin positif. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu kira-kira di sekolah? Apakah anak-anak merasa disiplin itu adalah hal yang tidak nyaman? Enggak ya. Oke, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berada dalam pada diri, ya. Jadi bukan yang terjadi yang di luar, ekstrinsik. Jadi dimulai dari diri sendiri, bukan dia termotivasi bukan karena hal-hal yang dari luar, melainkan dari dalam diri. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kira-kira Bapak Ibu, anak-anak kalau melakukan hal yang kegiatan disiplin itu, apakah merasa dia diancam atau karena adanya hukuman? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Selama ini, Oh ya, Ibu dipersilakan. terima kasih Bu Nova. Selama ini yang saya amati terus terang di sekolah kita itu kayaknya memang ada ancaman. Kalau nggak diancam, anak-anak pasti nggak gerak. Contoh mengenai disiplin kebersihan, ya. Kalau habis istirahat jajan disuruh buang sampah di tempat sampah, itu banyak yang buang sampahnya sembarangan, ada yang di samping tempat sampah. Nah, tadi saya ancam kan pagi-pagi kalau tidak buang sampah di tempat sampah nggak usah olahraga. Akhirnya istirahat tadi saya keliling, ya. Alhamdulillah berkurang jauh. Beneran demi Allah, ya. Depan juga bersih, belakang juga bersih. Ya kan teman-teman, ya. Berkurang jauh. Memang lumayan sih, ancaman itu juga ada hikmahnya juga. Itu saja Bu. Terima kasih Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, mungkin di kelasnya ada yang melakukan sesuatu dengan adanya hukuman atau bahkan sogokan. Ya, ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Oke, Bu Viro, baik. Terima kasih kepada Bu Nova dan tanggapannya Ibu Kepala Sekolah, ya. Untuk menanggapi tanggapan Ibu Kepala Sekolah berarti untuk mengacu kepada tujuan disiplin itu, murid kita belum termasuk yang memberikan motivasi dalam dirinya sendiri, ya Bu, ya. Masih harus ada ancaman terlebih dahulu agar anak bisa melakukan disiplin. Nah, nanti mungkin ya PR bagi guru-guru kita semuanya untuk selalu mengingatkan kepada anak didik kita supaya mempunyai rasa motivasi dalam dirinya itu bagaimana biar agak timbul, seperti itu.
ya, untuk selalu mengingatkan akan keyakinan-keyakinan pada dirinya. Itu saja. Terima kasih Bu Viro ya. Ya kita berarti sama ya Bu Viro. Jadi bahwa kalau misalnya dengan adanya ancaman itu berarti bukan motivasi yang berasal dari dalam diri, malah itu dari luar diri. Sedangkan sebaiknya motivasi itu yang paling baik adalah berasal dari dirinya sendiri. Maka itu tadi Bu Viro menyatakan bahwa itu adalah PR bagi kita semua untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa gitu. Ya, selanjutnya, nah di sini adalah contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada kegiatan keputrian, kemudian ada kegiatan sholat berjamaah, kemudian kita para guru sering melakukan kerjasama atau kolaborasi sehingga bisa mewujudkan visi-misi di sekolah kita. Kemudian ada pun penerapan 5S ketika menyambut para siswa di depan pintu gerbang dengan senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian adanya kegiatan upacara bendera dan adanya senam pada siang hari Jumat dan adanya kegiatan literasi yang ada di sekolah, di mana secara bergantian dari kelas 1 sampai 6 menyiapkan literasinya, dimulai mungkin dari membaca, pantun, bernyanyi, ya, yang kegiatan menari, yang kegiatannya sesuai dengan materi pelajaran yang ada di dalam kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, sudah kita laksanakan semua ya budaya positif ini ya. Baik, kemudian ternyata motivasi intrinsik tadi berkaitan dengan motivasi intrinsik, ternyata ada jadi murid itu akan melakukan sesuatu ya yang dimulai dari dalam diri ataupun dari luar. Ternyata dari diri anak itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya memiliki kebutuhan di mana ada 5 kebutuhan dasar. Yang paling pertama, yang paling dasar itu adalah bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang 5 kesenangan. Ya, Bu Erna. Nah, di sini ada pun penjelasannya di mana manusia itu ya bertahan hidup berdasarkan kebutuhan biologis, fisiologis dan psikologis. Kebutuhan fisiologis yaitu diantaranya kesehatan, rumah dan makanan. Ya, seperti kebutuhan primer ya untuk rumah dan makanan. Kemudian tapi itu yang berkaitan dengan fisik ya. Kemudian kebutuhan biologis bagi besar pastinya dari proses reproduksi. Kemudian komponen psikologis yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Jadi yang namanya anak pasti menginginkan dirinya merasa aman ya. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini akan berhubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, karena anak ini kan pasti berkelompok, bersosialisasi ya, berkelompok. Jadi mereka itu pasti ingin diberikan kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompoknya, dalam kelasnya, seperti itu. Kemudian penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan dasar manusia salah satunya di sini adalah penguasaan. Jadi anak itu pasti ingin sekali didengarkan ya, ingin diakui atas prestasinya dan ingin didengarkan, dan juga mereka memiliki rasa harga diri karena mereka ingin dihargai. Setiap apa yang dikerjakan, setiap apa yang dilakukan, mereka pasti ingin dihargai ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang karena menginginkan pastinya adanya kebebasan dalam dirinya. Kemudian ada pun kebutuhan dasar berikutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan
belajar. Jadi pastinya kita ingin murid itu belajar merasa senang ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi selain manusia memiliki kebutuhan dasar, pastinya memiliki motivasi perilaku. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini motivasi perilakunya ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siapa di sini Bapak Ibu yang kira-kira para siswanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Apakah masih ada anak-anak kita yang motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Adakah Bu Dina? Mungkin Bu Dina ada nggak? Misalnya siswa itu memiliki motivasi perilakunya itu dia kalau misalnya melakukan sesuatu dia ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya misalnya anak itu datang tepat waktu itu karena takut dihukum. Seperti itu. Karena mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki pengalaman menghindari anak itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Oke, ini ada pengalaman juga Bu Nova. Jadi ada satu murid saya dulu dia melakukan suatu perbuatan tadi yang Ibu bilang. Jadi membuang sampah ya. Jadi kalau misalnya saya perhatikan nih, dia suka naruh sampah di lacinya. Nah, jadi setiap pulang tuh sama yang piket, Bu ini lacinya penuh sampah. Nah, jadi besoknya saya tanya, kenapa kok di lacinya selalu banyak sampah gitu. Akhirnya setelah dinasehati mulai ini hilang, di lacinya tidak ada sampah. Tapi seminggu kemudian seperti itu lagi gitu. Jadi dia kambuh lagi. Jadi hanya karena ditegur, karena takut dihukum. Nah, jadi belum ada kesadaran sama dirinya sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi dia membuang sampah itu karena ditegur gurunya. Seperti itu Bu Nova. Terima kasih. Ibu Dina, terima kasih. Ternyata masih ada ya anak yang pastinya dia melakukan suatu peraturan itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena takut dihukum, karena dia merasa tidak nyaman, maka dia takut akan hukuman tersebut. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi berikutnya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini murid itu melakukan disiplin diri karena mengharapkan imbalan, dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Mungkin ada pengalaman dari Ibu Cuti mengenai motivasi ekstrinsik mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin Bu Viro lagi. Terima kasih Bu Viro. Ya, terima kasih Bu Nova ya. Sangat luar biasa ya, ini materinya cocok dengan saya yang megang kelas 1. Pernah saya pengalaman ketika saya materi mata pelajaran matematika, anak bisa menjawab dengan berhitung cepat. Saya memberikan hadiah berupa permen ya, pas itu permen lollipop. Jadi anak itu yang bisa menjawab, anak-anak itu aja. Jadi satu anak tuh mendapatkan 5 permen, ada terus yang lain, Bu saya nggak dapat karena dia nggak bisa jawab. Nah itu mungkin salahnya saya juga karena memberikan penghargaan dengan berupa imbalan berupa permen. Jadi anak yang lain merasa sedih seperti itu. Anak yang merasa kurang mampu berhitungnya, jadi anaknya minder. Itu pengalaman saya. Baik, terima kasih Bu Viro. Jadi
masih ada ya anak murid yang melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan. Tadi kelasnya Bu Vero, anak-anaknya mengharapkan permen lollipop, tetapi memang jadi karena motivasi ekstrinsik dari luar ini, dari imbalan permen tersebut, jadi anak tersebut mau melakukan disiplin, tapi kan tidak semua jadinya ya, karena belum berasal dari dirinya sendiri. Kemudian ada pun yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi ini murid menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri yang timbul dari dirinya sendiri ketika dia ingin melakukan suatu disiplin diri, itu berdasarkan dari nilai kebajikan yang ada dari dalam dirinya, sehingga dia melakukan disiplin positif tersebut. Jadi tanpa adanya motivasi dari luar, seperti dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengharapkan penghargaan, dan dia juga tidak takut akan hukuman, dan dia tidak menghindari ketidaknyamanan, karena motivasi intrinsik ini berasal dari dirinya sendiri. Jadi sebagai contoh, mungkin ada Bapak Ibu mungkin yang di kelasnya ada yang pernah anak muridnya melakukan disiplin diri dengan adanya motivasi intrinsik. Mungkin ada Bapak Ibu? Oke, Bu Cuti. Terima kasih Bu Cuti. Oh, suara. Khususnya anak-anak kelas. Ini apa bisa dibilang memberi penghargaan berupa dan tahu. Yang saya tahu gini, anak-anak kalau sedang belajar, ayo nanti anak-anak bisa membantu diri, bisa punya kalau selesai. Jadi jangan memberitahu saat kamu mengerjakan lalu temennya dikasih tahu, dikasih lihat bukunya gitu ya. Itu apakah termasuk di sini nilai kebajikan diri sendiri? Dan saya juga menaruh angka di depan untuk pelajaran ini. Nomor 1 siapa yang duluan, berdua, bertiga? Yaitu asaja saya. Apakah itu termasuk dari nilai kebajikan diri sendiri? Ya, yang anak-anak yang ini yang bisa membantu temannya juga. Apakah itu? Ya, terima kasih. Bu Cuti, yang tadi Bu Cuti sebutkan, ketika anak tadi melakukan sesuatu ya, dan maju sendiri itu ya, ketika anak melakukan atas kesadaran sendiri dari dalam dirinya sendiri, maka dia akan menghargai apa yang ada di dalam dia sendiri, dan dia tidak mengharapkan imbalan maupun dia tidak takut akan hukuman. Jadi yang tadi Bu Cuti bilang, ketika anak tersebut maju sendiri tanpa dia mengharapkan imbalan dan tidak takut akan hukuman, berarti itu termasuk motivasi intrinsik. Jadi dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri sendiri. Kita kasih close buat Bu Cuti, berarti anaknya ada ya yang sudah melakukan motivasi intrinsik ini. Oke, baik Bu. Ya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin ini ada 2, yaitu adanya hukuman dan penghargaan. Ciri-ciri hukuman itu pastinya menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, dan pasti hukuman itu sifatnya pasti memaksa. Dan murid pun akan menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Pastinya murid menjadi rendah diri, ya. Itu disiplin apabila menggunakan hukuman. Kemudian kalau penghargaan, ciri-cirinya pastinya penghargaan itu, walaupun memang kadang-kadang banyak dari kita yang menggunakan penghargaan agar anak melakukan disiplin, tetapi ternyata tidak efektif dan merusak hubungan karena adanya sifat iri dengan temannya. Ini banyak banget itu dapat permen lollipop dari Bu Vero gitu.
ya. Jadi merusak hubungan, jadi iri antar teman. Jadi karena anaknya itu aja, karena termotivasi dan motivasi eksternal tadi. Kemudian mematikan kreativitas karena dia merasa udah dia temannya aja itu aja yang mendapatkan penghargaan, maka dia sendiri udahlah paling juga si dia aja gitu. Jadi mematikan kreativitas si anak. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi dengan adanya rankingan tersebut juga termasuk dalam penghargaan. Jadi merasa terhukum, misalnya temennya ranking 1, sementara dia juga merasa pintar dan dia ranking 2. Seperti itu ya. Jadi dia merasa adanya hukuman dengan adanya sistem ranking. Kemudian yang berikutnya merampas hak harga dirinya, merampas hak menghargai dirinya. Ya baik. Jadi pastinya kita melakukan penghargaan ya. Mungkin kalau hukuman sudah masih adakah Bapak Ibu yang melakukan hukuman? Masih udah enggak ya, jarang ya. Tapi di antara kita pasti masih banyak yang memberikan penghargaan berupa imbalan ataupun hadiah-hadiah pada anak-anak atas apa yang telah dia lakukan. Ya. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian dari kontrol, jadi dirinya itu memegang kontrol, ya, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi seperti itu konsep disiplin. Yang lebih baik adalah restitusi. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi selama ini tadi kalau murid itu motivasinya itu takut akan hukuman, menghindari ketidaknyamanan, mengharapkan imbalan. Nah, di sini ada konsep disiplin yang tepat, yaitu dengan menggunakan pendekatan restitusi. Jadi restitusi pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dengan adanya pendekatan restitusi ini, dia itu bukan yang menebus kesalahan, tetapi anak itu belajar dari kesalahan. Dia memiliki kesalahan, bukan berarti dia akan menebus kesalahan tersebut, melainkan anak itu dapat memperbaiki hubungan. Bagaimana caranya agar anak itu tidak melakukan hal tersebut. Kemudian ada tawaran, bukan berupa paksaan. Karena tadi kalau paksaan itu sifat memaksa itu berarti masuknya ke dalam menghukum. Sedangkan kalau restitusi itu bukan menghukum, ya. Jadi tawaran bukan paksaan. Dan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntut anak untuk melakukan sesuatu disiplin positif yang muncul dari dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih kebutuhan anak tersebut yang mendasari tindakan anak tersebut itu melakukan sesuatu yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi lebih sifatnya berpusat pada karakter bukan perilaku, bukan tindakan. Jadi menindak sesuatu.
Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, ciri-ciri restitusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Jadi, kalau hukuman itu biasanya guru menghukum siswa. Contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Apakah ada Bapak Ibu yang masih melakukan dan menerapkan hal tersebut di dalam kelas? Tidak. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, tidak ada guru-guru di sekolah kita itu yang menerapkan hukuman. Jadi kalau misalnya dia nggak mengerjakan PR, anak tersebut dihukum hormat bendera 10 menit. Kemudian gurunya marah dan murid jadi takut. Tidak ada ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Kemudian adanya konsekuensi. Jadi apabila anak tersebut, tadi kasusnya siswa itu sering tidak mengerjakan PR, konsekuensi itu guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau PR tersebut dikerjakan 3 kali lipatnya. Karena biasanya kalau konsekuensi itu dilakukan ketika membuat peraturan kelas ya. Nah ternyata itu konsekuensi ya. Kemudian guru dan tegas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan ya. Tapi kalau kira-kira seperti ini siswanya takut enggak ya? Kalau untuk konsekuensi, misalnya jadi ketika siswa itu tidak mengerjakan PR, terus guru memberikan konsekuensinya mengerjakan PR saat istirahat, kemudian mengerjakannya sampai 3 kali lipat, ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi. Berarti kurang efektif atau kurang? Kurang ya Bapak Ibu ya. Walaupun guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tapi adanya konsekuensi ini kadang siswa merasa terbebani. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Restitusi ini, jadi ketika siswa sering tidak mengerjakan PR, guru yang pertama kali dilakukan guru adalah guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Ya, jadi menanyakan keyakinan kelas apa yang ada di dalam kelas. Sebelumnya keyakinan kelas itu dibentuk dari kesepakatan kelas, kemudian dibentuk menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas pada diri anak ya, kemudian membantu anak tersebut menyelesaikan masalah agar tidak mengulangi kembali. Kemudian guru pastinya terbuka dalam restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini yang diharapkan dari restitusi ya. Jadi bukan hanya menghormati orang lain, tetapi menghormati dirinya sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran seperti tidak mengerjakan PR. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bapaknya satu ya yang katanya paling ganteng ya. Ya di antara ibu-ibu Pak Ozi yang paling ganteng. Oke, di sini ada posisi kontrol restitusi ya. Jadi ada 5. Yang pertama penghukum. Apakah Bapak Ibu merasa di dalam posisi kontrol penghukum? Tidak. Itu dulu. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Masih ada? Itu dulu. Ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, masih adakah Bapak Ibu yang memposisikan diri sebagai teman? Kadang-kadang. Kemudian pemantau. Jadi memantau siswa, murid-murid masih memantau, masih ada ya. Kemudian manajer menuntun siswa sudah ya, alhamdulillah ya baik. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi ada contohnya ini adalah kasus murid yang tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ya.
Di sini, jika Bapak Ibu sebagai penghukum, maka Bapak Ibu akan memberikan hukuman kepada anak tersebut, ya. Berarti menggunakan kalimat patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, gitu, ya. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Ketika ada murid yang tidak menggunakan atribut secara lengkap pada saat upacara bendera, guru itu akan berkata, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kira-kira apa yang dirasakan murid ketika kita berkata seperti itu? Pastinya sedih dan merasa bersalah. Itu posisi guru ketika ada di pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman. Jadi ketika anak tersebut tidak pakai atribut, gurunya berkata, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Masih adakah Bapak Ibu? Ada. Masih ada kadang-kadang, ya. Jadi teman, ya. Kemudian kalau posisi kontrolnya sebagai pemantau, maka akan mengingatkan kembali, ya, bertanya lagi kepada murid, kamu sudah melanggar. Jadi membuat pernyataan, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Seperti itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru sebagai pemantau, maka akan memberikan pernyataan kamu sudah melanggar, ya, dan bertanya apa peraturan dan konsekuensinya. Karena melihat pemantau, jika anak tersebut melanggar, pastinya ada peraturan dan konsekuensi yang harus dijalankan oleh anak tersebut. Kemudian posisi yang kelima, posisi manajer dengan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini, ya. Jadi kalau di posisi manajer, Bapak Ibu berarti menuntut siswanya menanyakan apa sih penyebab dari anak tersebut, kenapa bisa sampai melanggar, tidak memakai atribut lengkap, dan mencari solusinya bersama, memperbaiki kesalahannya agar dia tidak lalai lagi untuk lupa. Jadi agar anak tidak lupa lagi memakai atribut lengkap saat upacara. Kira-kira Bapak Ibu apakah ada yang kira-kira yang bagus? Posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu, ya? Ya, manajer. Karena jika posisi guru, posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita akan menuntun siswa kita untuk mencari solusi dari kesalahan anak tersebut. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, dari posisi kontrol ternyata kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Miss Ruli? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin bisa memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Nova. Kenapa kita menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kata-kata peraturan itu sebenarnya punya efek negatif, ya. Sudah bilang peraturan gitu, kayaknya dia punya nilai negatif. Apalagi semacam kayak ancaman gitu kata Pak Oji. Apalagi kalau kita bilang peraturan, pasti rata-rata yang muncul kata-katanya tidak boleh, jangan, tidak boleh, dan jangan. Sedangkan kata-kata itu mempunyai nilai negatif sebenarnya. Nah, kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai universal yang sudah diakui oleh banyak orang, bahwa keyakinan itu adalah nilai-nilai yang nilainya positif. Seperti misalnya kemarin contohnya adalah seperti ini. Jangan buang sampah di kelas. Ada kata-kata jangan itu peraturan. Itu peraturan. Lebih baik itu dirubah menjadi keyakinan, tapi kita ambil nilai dari atau makna dari kata-kata jangan buang sampah di kelas itu ada kan? Buanglah sampah pada tempatnya, atau jangan memukul teman. Itu pun kata-katanya keluar adalah masih
sifatnya negatif kata-kata zamannya. Ambillah menjadi sebuah keyakinan dengan nilainya yang lebih positif. Misalnya, jangan memukul teman adalah saling menyayangi. Seperti itu Ibu Nova. Baik Miss Dwi, terima kasih. Baik. Berarti jangan tuh kurang efektif ya, tidak efektif banget. Jagalah aku. Nah, jagalah aku, rawatlah aku. Aku tunggu aku sampai matang. Iya. Ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya lagi tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, terima kasih Bu Nova. Mungkin betul sekali tadi yang sudah dikatakan oleh Miss Ruli ya, bahwa lebih ke peraturan itu lebih terlihat negatif, kalau keyakinan itu positif. Satu lagi menambahkan, kalau keyakinan kelas itu biasanya yang membuat adalah anak-anak. Jadi kita gurunya jadi anak-anak, ayo apa nih yang harus kita punya dulu nih di kelas supaya kelas kita tuh tertib, nyaman. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah satu keyakinan, satu kesepakatan yang memang dibuat oleh anak-anak dan mereka yang melaksanakan juga mereka. Jadi mereka tuh melaksanakannya ya sesuai dengan keikhlasan. Jadi mereka tahu nih kita udah buat satu kesepakatan, sudah buat satu keyakinan bersama. Nah tentunya untuk melanggar pun mereka juga nanti akan berpikir gitu, aduh kan kita udah punya kesepakatan, udah punya keyakinan, jadi lebih menjalankannya lebih ikhlas, ya lebih baik kalau menurut saya seperti itu. Itu saja Bu Nova, terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Ya tadi berarti kita lebih memilih untuk membentuk keyakinan kelas yang dibentuk oleh anak itu sendiri, anak-anak sendiri ya. Bukan peraturan kelas, karena ternyata peraturan kelas itu apa tadi Bapak Ibu, peraturan kelas itu ternyata iya bersifatnya memaksa ya. Jadi anak kurang nyaman apabila mendengar kata peraturan kelas. Jadi seperti halnya dengan pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oh Pak Uji memberikan salah. Jadi kita sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, kenapa sih kita memiliki peraturan? Untuk keselamatan, dan ternyata keselamatan itu merupakan keyakinan, ya. Jadi awalnya peraturan itu pastinya berasal dari keyakinan dulu, ya, bahwa bahwa untuk menjaga keselamatan maka kita punya peraturan tentang penggunaan helm seperti itu, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, kesehatan itu merupakan keyakinan. Jadi pastinya yang mendasari itu adalah keyakinan. Itu ya Bapak Ibu. Di sini ada kegiatan yang pernah saya lakukan di dalam kelas, yaitu membuat keyakinan kelas 6. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Diawali dari diskusi bersama siswa tentang peraturan. Ya. Jadi disebutkan tadi contohnya yang tadi sudah Miss Ruli berikan tadi, misalnya yang pertama, jangan datang terlambat. Itu peraturannya itu ya. Kemudian yang kedua, misalnya contohnya kalau untuk peraturan, jangan membuang sampah sembarangan gitu ya. Ini saya membuat keyakinan kelas. Berarti kalau di dalam kelas biasanya jangan datang terlambat. Itu pertama peraturan. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu temannya saat belajar gitu ya. Nah itu peraturan.
Kemudian kita berdiskusi, awalnya kita berdiskusi tentang peraturan. Kemudian kita merumuskan peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan. Jadi seperti tadi kata yang pertama, jangan datang terlambat. Berarti keyakinannya itu apa sih? Disiplin. Terima kasih Bu Erna ya. Weh, ya betul aku Bu Erna. Ya. Kemudian seperti jam tadi, tidak boleh mengganggu temannya saat belajar. Berarti saling menghargai teman ya. Itu keyakinan kelasnya, menghargai. Di sini ada foto diskusi ketika sedang merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian yang selanjutnya menempelkan keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kelas itu juga anak-anak yang menyebutkan ya. Jadi ketika pembentukan keyakinan kelas ini, pertama mereka menyebutkan peraturan-peraturan yang kira-kira ada di dalam kelas, yang harus dilakukan di dalam kelas dan dilarang di dalam kelas. Awalnya peraturannya seperti itu. Kemudian peraturan tersebut dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Ya, seperti tadi disiplin, menghargai, kemudian tertib ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dirumuskan peraturan tersebut, anak-anak menempelkan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Yaitu Bapak Ibu, pengalaman saya bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas 6 yang telah pernah saya buat yaitu disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, menerapkan 5S, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Seperti itu hasilnya ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang tadi telah dibentuk? Ternyata ada aturan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Ya, seperti tadi disiplin, tanggung jawab, kemudian menghargai, menghormati, itu abstrak dari peraturan ya. Kalau peraturan tadi ada kata larangan. Kemudian berupa pernyataan universal yang digunakan secara umum. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif seperti tadi yang disampaikan oleh Miss Ruli. Jadi tidak ada kata jangan dan tidak ada kata tidak dan tidak ada kata tidak. Ya, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Disiplin, tanggung jawab, menghormati, menghargai ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah supaya mudah diterapkan oleh para murid kita. Dan kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini akan dibahas tadi ketika anak ada yang melanggar keyakinan kelas, maka sebagai guru kita itu dapat melakukan segitiga restitusi. Ya, pengertian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi karakter yang kuat maksudnya karakter yang positif ya. Kemudian ada 3 langkah kegiatan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang akan kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan, memilih alasannya ya. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua pastinya
memiliki motivasi internal, motivasi yang ada dari dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu, di sini ada gambar segitiga restitusi, di mana pada dasarnya kita itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi ketika ada anak yang ternyata melanggar keyakinan kelas, maka kita stabilkan identitasnya dulu, yaitu dengan memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Itu menstabilkan identitas. Jadi kita memberikan pernyataan kepada murid, ya. Dari kita memberikan semangat, ya, bahwa semua orang pasti melakukan kesalahan, ya. Jadi murid itu tidak takut, ya. Dan pasti kamu satu-satunya pernah melakukan ini. Jadi dia merasa bahwa guru itu tidak marah, gitu ya. Apa yang dilakukan itu pastinya nanti akan ada solusinya. Kemudian yang berikutnya adalah langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika guru memvalidasi tindakan yang salah, guru akan bertanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Jadi guru itu bertanya. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk siswa tersebut, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ketika validasi tindakan yang salah, guru akan bertanya seperti itu sehingga murid juga bisa mengungkapkan bahwa dia itu memang salah, tapi harus dicari apa yang mendasari siswa tersebut melakukan hal pelanggaran. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada siswa. Pastinya keyakinan tersebut sudah dibentuk di dalam kelas. Jadi guru bertanya kepada murid, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang melanggar, guru bertanya tentang keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian ditanyakan pula, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, di sini saya pernah menerapkan. Jadi ada kasus di sini, ada kasus anak yang sering terlambat. Jadi dia anak yang pintar, anak yang baik, tapi dalam beberapa hari ini dia selalu datang terlambat. Jadi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada murid saya. Bisa Bapak Ibu saksikan penerapan segitiga restitusi anak yang sering terlambat ke sekolah. Bagaimana keadaan Aisyah hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Aisyah. Ibu amati beberapa hari ini Aisyah bersemangat ya pulang ke sekolah. Ya Bu, saya bersemangat. Ya semangat ya. Ibu tahu ini orang. Ya, ini di sini stabilkan identitas ya. Ini saya melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi bertanya kepada anak apa yang mendasari anak melakukan pelanggaran tersebut. Nah, di sini saya menanyakan keyakinan kelas.
juga bersama-sama siswa mencari solusi. Alhamdulillah hebat Aisyah. Aisyah mau perbaiki diri lebih baik dan ibu bangga Aisyah itu memiliki niat untuk mengurangi HP dan menjaga waktu. Semoga Aisyah dapat terus konsisten dengan solusi Aisyah tadi ya. Terima kasih juga Aisyah sudah memberikan pada ibu dan siap bersama ibu mencari solusi untuk kejadian ini. Silahkan kembali beristirahat Aisyah. Ya, tadi ini adalah contoh anak yang datang terlambat dalam beberapa hari ini, karena biasanya anaknya itu memang anaknya pandai dan memang anaknya anak baik, tetapi beberapa hari ini terlambat. Jadi saya melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas terlebih dahulu, ya. Kemudian baru saya melakukan validasi atas tindakan yang salah. Ternyata anak tersebut yang hal yang memicu anak tersebut datang terlambat yaitu ternyata dia baru dibelikan HP oleh ayahnya. Jadi sehingga dia itu bermain HP terus sampai malam, ya. Dan dia mengakui hal tersebut. Kemudian satu lagi langkah yang saya lakukan yaitu langkah terakhir dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ternyata ketika saya menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat di dalam kelas, Aisyah menjawab bahwa keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin karena dia tidak tepat waktu. Kemudian saya pun menanyakan solusi dari permasalahan Aisyah. Jadi Aisyah itu dia memberikan solusi bagi dirinya sendiri karena dari aksinya, dari motivasi intrinsik tersebut, Aisyah menjawab bahwa dia akan mengurangi main HP agar dia tidak bangun kesiangan. Jadi solusinya itu ternyata dari diri anak tersebut. Itulah penerapan segitiga restitusi anak yang datang terlambat. Kemudian ada satu contoh lagi segitiga restitusi. Ini anak tersebut di sini tersebut dengan kasus tidak mengumpulkan tugas, ya. Tidak mengumpulkan tugas, padahal itu tugas diberikan 1 minggu yang lalu karena tugasnya itu membuat reklame. Jadi sehingga dibutuhkan waktu untuk diberikan waktu yang lama agar anak itu membawa tugas, ternyata dia tidak membawanya. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan untuk anak tersebut. Bagaimana keadaan Nova hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Nova ya. Ibu boleh bertanya kepada Nova mengenai tersebut reklame? Iya Bu, silakan. Nova tadi sudah memeriksa sebuah reklame yang sudah diberikan pekan lalu dan Nova hari ini namun ibu belum menggunakan Nova. Iya Bu, saya belum selesai. Dan ingat ya bahwa Nova tidak mengumpulkan tugas pada hari ini. Iya Bu, karena memang saya belum selesai. Di sini itu yang menstabilkan identitas terlebih dahulu, ya. Iya Bu, karena saya tidak mendapat batas waktu mengumpulkan tugas. Nah, kemudian di sini saya melakukan validasi tindakan yang salah. Masih Bu. Nah, di sini langsung menanyakan keyakinan kelas. Belum Bu. Nah, jadi keyakinan kelas apa yang sedang tidak dipatuhi oleh Nova? Alhamdulillah ya, Nova menyadari bahwa ada keyakinan yang tidak Nova patuhi. Jadi kira-kira menurut Nova solusi apa ya yang harus dilakukan Nova agar mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan? Saya akan menyiapkan secara lengkap mengenai tugas yang diberikan kepada peserta. Alhamdulillah ya, Nova harus memperbaiki diri yang lebih baik dan senang Nova telah memiliki niat untuk mencatat tugas yang diberikan waktu mengumpulkannya. Semoga Nova selalu konsisten dengan solusi Nova ya. Senang Nova telah memiliki niat untuk mencatat tugas yang diberikan waktu mengumpulkannya. Semoga Nova selalu konsisten dengan solusi Nova ya. Terima kasih juga Nova sudah berjuang pada kita dan mencari solusi untuk kejadian ini bersama. Sekarang silakan kembali beristirahat. Ya, jadi di sini kasus anak yang tidak mengumpulkan tugas. Ya, ini padahal tugas tersebut sudah diberikan 1 minggu yang lalu, tetapi anak tersebut tidak mengumpulkannya.
Jadi saya melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, ya, bahwa saya menyatakan bahwa memang pasti pernah ada orang anak yang tidak mengumpulkan tugas. Kemudian saya melakukan validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian ternyata Noval mengakui bahwa tindakan tersebut salah karena ternyata si Noval itu tidak mencatat tugas apa yang telah saya berikan. Dia tidak mencatat secara lengkap. Kemudian saya melakukan menanyakan keyakinan kelas pada Noval. Ternyata Noval menjawab keyakinan kelas yang dilanggar adalah tanggung jawab. Kemudian anak tersebut saya tanya solusinya apa, dan dia bisa memberikan solusinya untuk tidak melakukan hal tersebut lagi, yaitu dia akan mencatat segala apa yang telah saya ajarkan, saya terapkan untuk dicatat oleh dia, seperti itu. Jadi solusinya itu berasal dari diri Noval sendiri, ya. Jadi itulah penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan kepada murid saya. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, jadi Bapak Ibu hendaknya kita memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi kontrol manager yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, Bapak Ibu, ternyata materi yang telah saya sampaikan sudah habis. Sekarang saya mohon isi refleksi dan umpan balik dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi ada 2 sticky note yang saya berikan, Budina berikan. Jadi yang pertama adalah hal baik yang telah didapatkan Bapak Ibu yang didapat Bapak Ibu setelah pertemuan hari ini. Kemudian langkah awal apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menyimak diseminasi budaya positif ini? Ya, jadi yang pertama adalah Bapak Ibu, saya mau untuk mengisi refleksi dan menambahkan hal baik apa yang telah Bapak Ibu dapatkan dalam pertemuan hari ini. Kemudian langkah awal apa yang Bapak Ibu lakukan setelah menyimak diseminasi budaya positif ini. Ya, ibu-ibu boleh Ibu tempelkan refleksi pada hari ini di papan tulis ini.
Ya Bapak Ibu boleh diberi nama. Oke. Yang ada love-nya punya aku. Oke. Yang ada sama lo. Oke, Lope. My love, siapa my love? Siapa yang nulis my love? Siapa yang nulis my love? Siapa yang nulis my love? Kan love itu udah aku. Aku bersaing berdua menentukan my love. Aku mau my love. My love mah udah itu kayak semua. Aku udah ya. Tolong dibimbing kelas 2 soalnya. Dibimbing dulu kelas 2. Ini dia belum selesai. Ya enggak. Tapi perlu diancam. Berarti ini motivasi intrinsik aja ya dari dalam diri. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksi dari hal baik dan langkah awal. Saya bacakan ya, Ibu, my love, mengerti restitusi. Jadi hal baiknya mengerti restitusi, cara menerapkan budaya positif, restitusi, disiplin positif, menggunakan restitusi dibanding rasa bersalah. Kemudian restitusi dilaksanakan setelah murid melakukan kesalahan. Bu Viro, disiplin positif, siswa dapat meyakini diri sendiri bahwa melakukan kegiatan sekolah baik untuk dirinya sendiri. Kemudian hal baik yang terhadap hari ini adalah restitusi, cara bijak memberi pada siswa yang tidak menimbulkan, memberi pada siswa dengan tidak menimbulkan keterpaksaan.
Kemudian saya lebih memahami tentang restitusi serta budaya positif. Noe. Di sini Ibu Noe. Kemudian hal baik, saya lebih memahami budaya positif, adanya restitusi dan segitiga restitusi. Kemudian ada hal baru dalam dunia pembelajaran, yaitu tentang restitusi dan segitiga restitusi yang ternyata adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian refleksi disiplin yang baik. Ya, jadi hal-hal baik banyak ya yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian langkah awalnya ternyata Bapak Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Kemudian OP merubah kata peraturan menjadi keyakinan. Kemudian guru membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ada Kanjeng Ayu menerapkan restitusi di dalam kelas agar tercipta kelas yang lebih menyenangkan. Kemudian memperbaiki kesepakatan kelas yang sudah saya buat untuk menjadi keyakinan kelas. Mengimplementasikan ke dalam pembelajaran di kelas, Bu Viro. Kemudian langkah awalnya menyimak, yaitu saya akan melakukan dengan positif untuk masalah yang dialami anak didik, memahami masalah anak didik, memperbaiki dan mencari solusinya. Kemudian menyusun keyakinan kelas, menerapkan restitusi saat ada murid melakukan kesalahan. Memperbolehkan kepada mempraktekkan kepada siswa sehingga siswa menjadi pribadi yang lebih positif. Ibu Noe. Terima kasih Ibu Noe. Restitusi adalah langkah yang baik dilakukan pada murid yang ingin melakukan kesalahan. Dengan restitusi maka guru telah melakukan tindakan menghargai murid. Kemudian langkah awal, guru lebih menjadi panutan. Berarti berawal dari diri sendiri atas keyakinan dan akhirnya menjadi kesepakatan bersama untuk budaya positif di sekolah. Kita beri tepuk tangan kepada kita semua ya, Bapak Ibu. Ya, jadi masih hal-hal baik yang terima tadi, pemahaman tentang yang sudah disampaikan, masih tentang budaya positif, kemudian disiplin positif, segitiga restitusi, keyakinan kelas ya. Kemudian langkah awalnya banyak yang ingin mempraktekkan dan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas refleksi dan umat balik yang telah diberikan. Semoga diseminasi budaya positif ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat mempraktekkan budaya positif ini, keyakinan kelas, segitiga restitusi ini kepada anak didik kita, karena pembelajaran kita itu sudah berpihak pada murid agar murid merasa senang, nyaman, tenang belajar di sekolah guna menciptakan anak-anak yang selamat dan bahagia. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu. Bapaknya udah. Makasih Ibu-ibu. Semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu semua. Kesehatan, rezeki yang banyak, kebahagiaan, keselamatan. Amin.